Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tol lagi ya. Yap, kali ini start dari tol Singosari arah ke Pandaan. Nah, ini start dari underpass Singosari ya. Oh, merah lagi guys. Jauh banget ini ya. Nah, kita sen kanan ya. Kita pakai lajur sini aja. Oke, kita antri lagi. Oke guys, sudah hijau. Oper 1, lepas handbrake, gas, nyalakan sen kanan, oper 2 langsung. Nice. Oke, kita masuk tol Singosari. Jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oper ketiga. Nah, ini ya exit Singosari. Macet. Oke guys, ini gerbang tolnya dalam ya, jadi jauh dari perempatan tadi itu. Nah, mungkin ya sekitar 2 kilo lah, 2 kiloan. Ini aja saya pakai gigi 5 lari 80 kayak di tol, padahal belum masuk tol ini. Buka kaca, pepetkan bodi. Ini teorinya, teori setir ban kanan. Oper 1, tempelkan tab. Oke, tutup kaca, gas. Oper 2 langsung. Nice. Oper ketiga. Nah, ini kita ke kiri ya. Kalau lurus tuh ke Pakis Sawo Jajar. Oper keempat. Awas tikungan. Ini karena masih siang jadi belum rame ya. Biasanya kalau sore sampai malam ini ya rame. Nah, pertemuan arus. Nah, kita langsung sen kanan. Setelah marka kita langsung ambil lajur tengah. Nice. Pakai lajur kiri dulu. RPM. Oh, Pajerunya santai-santai ternyata. Oke, kita pakai lajur kiri dulu. Sen kanan perhatikan spion kosong ya, kita salib Pajerunya. RPM 3000, oper 5. Nah, ini ya pemandangannya bagus. Ini di dataran tinggi. Tetap di lajur kanan dulu karena sebelah kiri ada mobil-mobil yang cukup pelan. Dan di kanan ini lari 100 kurang dikit. Nah, kalau di tol padat gini tetap di kanan aja, jangan bolak-balik pindah. Lari 100. Nah, lajur kanan untuk mendahului, pokoknya 100 di kanan. Selama semuanya 100, nggak mungkin ada salib menyalip. Nah, jarak kita dengan R3 belakang itu harusnya sama terus. Kalau R3 nya tetap 100. Nah, ini kan 100 ya, harusnya tetap sama. Nah, si CRV ini sekitar 90-an, kita 100 bisa nyalip. Tuh, jadi dia sekitar 90.
sudah overspeed. Nah ini yang bahaya, boleh overspeed. Dia 120, harusnya kan 100 maksimal. Makanya dia bilang kita land hogger, padahal kita sudah kecepatan maksimal. Kalau dia 100, dia harus ada di belakang kita. Jadi baris-baris ini nggak boleh dia nyalip. Selama 100 nggak apa-apa. Ini saya beri contoh. Kecepatan kita 100 konstan di lajur kanan. Harusnya nggak boleh ada salip menyalip. Yang sebelah kiri ini 80, 60 boleh. Kalau kanan itu wajib 100. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Jadi wajib lah. Dia pindah-pindah lajur nggak pakai sen. Sudah overspeed, pindah lajur nggak pakai sen. Itu kan berarti melanggar. Double pelanggar. Ini 80 Yevina. Sudah benar di kiri 80. Ini mendung ya. Ya, jadi saya banyak membuat konten ini land hogger ya. Lajur kanan. Nanti kapan-kapan saya buatkan konten khasiat. Kalau di sini tuh hujan deras pasti khasiat. Ini 120 Fortuner. Nah, dia overspeed, harusnya nggak boleh. Yang nggak boleh itu yang overspeed. Kalau yang sudah di kanan ini sudah benar. Pokoknya lari 100 di kanan terus nggak masalah. Harusnya yang belakang ngikuti 100 100 100 100. Nah, nggak mungkin bisa nyalip. Loh, ini aja saya 120. Oh, ini kabut. Kabutnya mulai turun. Kalau di Pandangan ini seperti ini. Apalagi hujan deras, kabut, wah, wajib hazard. Nah, kayak gini ya suaranya. Ya. Nah, ini kabut sudah mulai turun. Ini kecepatan 100. Nah, seperti ini Fortuner depan 100, kita 100. Harusnya nggak ada salip menyalip. Jaraknya tetap sama. 100 meter, 100 meter. Nah, belakang itu ngedem-ngedem tak biarkan aja karena dia larinya 140-an Livina. Kita tahan, kita ajari mereka untuk taat aturan. Harus lari 100. Belajar untuk taat aturan. Nah, dia nyalip kiri, terus ngejok kanan bentar lagi. Nah, 120 dia, AG, plat AG. Pindah-pindah lajur, nggak pakai sen, nempel-nempel, itu Fortuner ngerem dia kena der. Nanti bilangnya ya namanya musibah, dasi musibah. Itu karena kelakuanmu sendiri, nggak jaga jarak. Nah, dia pikir keren gitu loh, nempel-nempel. Nanti begitu nabrak, nangis. Dan tadi mobil 20 juta loh nabrakan itu. 20 sampai 30 juta. Dan tadi mobil tabrak. Jadi ya kalian itu hati-hati ya. Nah, kayak gitu main pindah. Dia 120. Fortuner sudah benar, R3 sudah benar, Pajero depan sudah benar. Yang lajur kanan sudah benar semua. Jadi kalian nggak boleh mengusir-ngusir, nggak boleh. Ini sudah benar. Lari 100 saya nggak mungkin nyalip Fortuner depan karena sama-sama lari 100. Nggak boleh kita nyalip. Nah, ini mulai gelap ya. Tampaknya habis gerimis atau hujan tipis-tipis. Awas turun ini. Kaki saya siaga di rem karena ini turun nggak perlu ngegas. Sudah mulai gerimis, itu Fortuner tampaknya menyalakan lampu kecil ya. Stop lampnya nyala. Nah, mulai hujan. Nah, sudah mulai gerimis, nyalakan wiper level 1. Nah, seperti itu guys. Nah, kalau kita sama-sama lari 100, nggak akan ada istilah salip menyalip. Jarak kita dengan Fortuner berarti sama terus, jaraknya sekitar 20 meter. Nah, itu karena kita kecepatannya sama-sama 100 ya. Jadi jaraknya tetap sama terus, 20 meter, 20 meter. Nah, awas kita tetap jaga jarak terus. HRV ini ngerem, dia mau pindah lajur tapi nggak pakai sen. Nah, kita tutup dulu. Harusnya dia pakai sen.
Jarak kita dengan Pajero belakang itu juga harusnya sama. Kalau dia larinya sama-sama 100, kayak saya dengan Fortuner depan ini sama-sama 100, kita maraton terus, konvoy. Kalau sama-sama 100, nggak mungkin ada salib menyalip, nggak ada istilah line hogger menghalangi, nggak ada. Karena kita sama-sama 100. Buat kalian yang bilang line hogger atau mengganggu, ya kalian pelanggar, karena kalian itu tercetak terlahir sebagai pelanggar. Jadi ya angel kandhanane. Kalian merasa benar padahal itu overspeed 120. Kemarin ada yang bilang kalau darurat ngantarkan orang sakit, ya ngantar orang sekarat kok ngebut-ngebut, bannya meledos tambah mati kabeh kalian. Guling kabeh mati kabeh, kata tambah waras tambah mati. Jadi kalian itu mikir ya, kalau bilang, kalau komentar itu pakai logika. Ngantarkan orang sakit kok ngebut, tambah nggak karuan, nanti resiko tambah besar. Bannya meledos mati kabeh, saksi ngeterno barang mati kabeh, malah gak waras tambah mati, kan kasihan. Jadi jangan mencari pembenaran. Nah, ini hujan-hujan kasihan. Alhamdulillah diafani wa ta'ala doa melihat orang terkena musibah. Nah, ini loh, kayak saya 100, Fortuner 100, terus seperti ini, jaraknya tetap terus, nggak ada perbedaan, nggak ada perubahan. Nah, Fortuner mulai menjauh, artinya dia mulai menambah kecepatan sekitar 110, 120. Nah, ini saya 100, ini Luxio sebelah kiri ini sekitar 90. Nah, sekitar 80-90an. Jaga jarak dengan R3 20 meter. Kalau R3-nya tetap 100, harusnya kita jaraknya tetap sama. Sampai Surabaya pun tetap sama, jaraknya segini. Nah, ini belum deres ya, sudah mulai gelap. Apalagi kalau deres banget, hujan deres, kabut, wah, wajibnya hazard di sini. Jadi wajib nyalakan hazard. Awas Livina. Pajeronya hilang, artinya dia 120. Pajero Fortuner. Ya Fortuner itu memang gitu ya. Semakin hujan gak tambah pelan, tambah ngebut dia. Gak tahu kenapa. Di tol Sumo juga gitu. Hujan itu gak tambah pelan tapi tambah ngebut. Nah, harusnya kalau 100 ya kan tadi kalian buktikan berapa kilo tadi, kita jaraknya tetap sama terus ya. Itu artinya kita sama-sama 100. Saya dengan ekstril depan ini ya. Nah, harusnya juga tetap sama. Lepaskan gas, ini jalannya turun. Awas, ini kecepatan ada perlambatan depan. Waspada. Tetap jaga jarak, jangan terlalu nempel rem. Karena sebelah kiri ada pickup, jadi semuanya pindah ke kanan. Nah, itu kan bahaya. Nah, jaga jarak, tetap pertahankan kecepatan. Nah, ini loh, ada pickup ngangkut sayur kayak ini. Apakah sudah perlu nyalakan ini lampu kecil? Belum ya, belum, karena masih terlihat jelas, plat nomor masih terlihat dengan jelas. Sebelah kiri ada truk kayak truk tangki, jadi jangan nyalip lewat sebelah kiri. Ini kecepatan 80. Sebelah kiri ada sedan mau nyalip, tahan dulu. Ekstril ini mengurangi kecepatan mungkin karena hujan ya. Jadi dia nggak berani ngebut-ngebut, pakai 80 di lajur kanan. Harusnya sih nggak boleh ya 80 di lajur kanan. Harusnya 100. Coba kita celap ya, celap. Semoga dia nambah kecepatan 100. Kalau 100 kita biarkan. Nah, kayaknya dia mulai menambah. Ya mungkin malu ya disalip Karimun mobil LCGC, nyalip ekstril. Di depan ada Harrier. Nah, setelah pickup kita coba celap lagi. Ini kecepatan berapa? 90, hampir 100. Kurang sedikit, nambah sedikit lagi, harusnya 100. Nah, ini sudah mulai ngebut
dia. Kita pertahankan jaraknya seperti ini. Harusnya kalau sama-sama 100, kita nggak akan bisa nyalip dia. Dia nggak mungkin jauh, kita nggak mungkin mendekat. Karena kecepatan sama-sama 100. Kan beda-beda speedometer, nggak jauh beda. Setiap pabrikan itu tipis bedanya, 3-5 km aja. Nah, awas ada penyempitan, makanya dia ngerem. Kita tetap jaga jarak, ambil sisi sebelah kanan supaya bisa ngintip. Kecepatan 80. Nah itu loh, lajur kanan semua, kanan. Memang harusnya di kanan semua. Kalau sudah kanan ya kanan, jadi nggak membahayakan gitu loh. Nah depan itu ada perlambatan kayaknya, jadi kita jaga jarak dulu dengan ekstril. Ekstrilnya mulai mendekat dengan harrier depan, artinya harrier itu melambat mungkin sekitar 80. Nah, kalau sudah ada rapat-rapat gini kita tetap jaga jarak, jangan ikut rapat juga. Jadi tetap jaga jarak sekitar 20 meter lah ini. Nah, lepaskan gas, awas. Nah itu ya, kabutnya mulai turun, seru ini. Kayak di Bromo. Nah ini nggak kelihatan semua tuh pohon-pohonnya. Nah ini kita tetap di lajur kanan, tetap konvoy di lajur kanan ya. Kalian yang bilang lane hogger, kalian yang teori-teori, lihat praktek di lapangannya seperti ini. Nah, mereka melawat karena ini kabut loh. Nah, jadi lihat ini kabut semua, nggak kelihatan ini. Tuh, kabut semua itu. Nah ini pohon-pohon nggak kelihatan ini. Kalau ada kabut seperti ini, ada baiknya kita nyalakan fog lamp. Nah, nyalakan lampu seperti ini. Nah, bisa dilihat itu kabut, keren ya. Keren ini. Kayaknya jadi tol Malang yang sering seperti ini. Nah, ini loh kabut. Lihat sebelah kanan. Nah, kabut. Nice. Nah, ini sudah mulai agak-agak terang. Kita matikan lampu kota. Nah, ini sudah mulai cerah. Nah, depan ini yang nggak boleh. Ini elep ini ya, travel. Ya kecepatan 80-an. Kecepatan 80. Kita coba kasih kode. Nah ini yang baru dia boleh. Ini sekitar berapa ini, 80-an. Kita nyalakan sen kiri, perhatikan spion. Nah kita salib. Nah kalau ini pantas untuk dibilang lane hogger karena dia kecepatan cuma 80-90. Nyalakan sen kanan, kita pindah lajur kanan lagi. Nah kalau sudah 100 seperti ini, nah ini 100, kita nyalip harrier ini 80. Harrier ini mobil sopan ya. Harrier, Land Cruiser itu jarang ada yang ugal-ugalan. Mungkin karena mobilnya mahal atau gimana, itu kan hampir 1M. 1M ada, 1,5M ada. Jadi mungkin ya supirnya juga supir yang orang-orang berkelas, pikirannya berkualitas, bukan sekelas Pajero, Fortuner itu kan UKB rata-rata. Nah, mobil murah kan cuma 500-600 juta. Nah, jadi kelakuannya kayak gitu, rata-rata seperti itu. Nah, ini saya 110, saya kurangi lagi. 110 masih disalib CRV 120-an. Harusnya dia nggak boleh, dia overspeed, dilarang. Jadi pelanggarannya overspeed sama pengguna lajur kanan itu lebih berat overspeed ya. Yang lajur kanan itu pelanggarannya nggak begitu berat. Karena apa? Karena dia itu sudah kecepatan maksimal.
kecepatannya sama. Kalau saya sampai nyalip depan berarti saya lebih cepat atau mereka lebih lambat. Pokoknya lajur kanan intinya 100 pas, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, harus 100 pas. Seperti itu. Sepi nih guys. Ini saya aja 105 nih mungkin. Tak kurangi dikit biar 100 pas. Oke ya guys, jadi seperti itu dulu ya untuk pelajaran lane hogger ya, lajur kanan. Jadi buat kalian yang pecinta teori ya terserah kalian. Kalian kan nggak pernah lewat tol rata-rata ya, rata-rata kurang pengalamannya di tol. Jadi ya wis kayak gitu teori-teori itu yang dia. Ibarat anak sekolah itu baru lulus sekolah gitu loh. Anak baru lulus sekolah kan diguyu mesti daftar kerja kan mesti diketawain. Soalnya mesti patokannya sama buku-buku, awas ada ini pengerjaan jalan. Patokannya sama teori-teori sekolah, padahal teori-teori sekolah nggak sesuai. Kita rem, ini jalurnya menyempit, rem, lepas, rem, oper ke 4. Kalau anak magang di bengkel itu mesti diketawain sama mekaniknya. Kan bujui guru mulele, gak kayak ngono carane. Nah, jadi yang antara ilmu praktek, kita sen kanan perhatikan sepion. Ilmu praktek dengan teori itu beda. Nah, teori di lapangan, teori di undang-undang dengan praktek di lapangan ini loh. Di tol itu beda. Kalian itu harus memahami. Kalau kalian bicara teori ya, duduk di bangku kedua itu wajib pakai seatbelt. Semua penumpang wajib pakai sabuk pengaman. Teorinya gitu. Prakteknya gimana? Nggak ada orang duduk di belakang pakai seatbelt. Ayo totoan piro, kecuali bule. Nah, kalau bule kalian ambil penumpang di Juanda, dapat penumpang bule pasti dia pakai seatbelt. Kalau orang Indonesia, alah ono wani totoan lho aku. Ayo berani taruhan saya, nggak ada. Itu kan teori, berarti kalian melanggar teori. Tapi kalian nggak sadar, kalian nggak mau ngakui gitu loh. Kalian cuma bisanya berteori di sosmed, tapi prakteknya nol besar. Omong doang. Sama dengan ke Pantura kembali, kalian lajur kanan untuk mendahului. Lajur kanan itu penuh dengan truk. Kalian bilang truknya harus lajur kiri sampai disawat kunci Inggris sampean. Iya, disawat sopir-sopir, gak ono. Ceritane truk lajur kiri nggak ada. Kalian arah kembali nggak ada. Probolinggo, semua truk itu lajur kanan semua. Kita pakai mobil kecil harus nyalip lajur kiri. Boleh nggak nyalip lajur kiri? Teorinya nggak boleh. Cuman prakteknya memang seperti itu. Belakang ngedem-ngedem biarkan aja, ngajari biar dia nggak overspeed. Ngomong saya ini sudah 110 kok masih diusir, biarkan aja, ngajari.
Mau kemana kamu itu? Ke susu? Gak usah ke susu. 100 ya. Jadi ini ngajari anak-anak ini yang pelaku overspeed. Mereka itu tuh bingung kan, kanan kiri kapok emploan itu. Oke guys, sekian ya guys video singkat dari saya tentang ini teori-teorian. Jadi terserah kalian ikut mana, ikut yang perfeksionis teori atau ikut yang realistis praktek di lapangan. Nah, nanti tak sambung di tol terpadat di Jawa Timur atau tol terangker di Jawa Timur, yaitu tol Porong ya, Porong Sidoarjo. Ya wes gitu dulu ya guys, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video